Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Masih bersama saya Afrianti dalam perkuliahan Statistika Deskriptif. Pada kesempatan ini pokok bahasanya adalah pengertian dan jenis data. Jadi yang dimaksud dengan data itu adalah kumpulan hasil pengamatan atau pengukuran terhadap sifat atau karakteristik yang diteliti. Jadi data diperoleh dari kumpulan hasil pengamatan, bisa berupa data kualitatif atau kuantitatif terhadap sifat atau karakteristik dari sebuah variabel yang kita teliti. Nah, data ini bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Kalau berdasarkan sumber, data digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan menurut sifat, kalau berdasarkan sifat, dia ada data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan data kuantitatif ini ada lagi jenisnya, ada data diskrit dan ada data kontinu. Jika berdasarkan waktu, maka data digolongkan menjadi dua, yaitu data time series dan data cross section. Kalau data time series itu adalah data yang dikumpulkan berdasarkan kumpulan waktu atau urutan waktu. Jadi misalnya dalam kurun waktu 5 tahun gitu. Misalnya dari tahun data penjualan dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Nah, itu data time series. Sedangkan kalau data cross section itu data yang dikumpulkan dalam satu kurun waktu tapi dimensinya banyak gitu. Jadi kalau time series itu data dalam kurun waktu yang lebih dari setahun, misalnya bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun. Sedangkan kalau cross section itu bisa data yang dikumpulkan dalam satu waktu. Selanjutnya kita bahas jenis data berdasarkan sifatnya. Jadi tadi data berdasarkan sifatnya ini dia ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif digolongkan lagi ada data diskrit dan data kontinu. Di data kualitatif ya sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian dari istilah kualitatif itu data yang dikategorikan menurut kualitas gitu. Jadi kualitas dapat berupa kalimat atau kata-kata, contohnya jenis kelamin, asal suku, jenis bidang pada lembaga pemerintahan dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian ada data kuantitatif, dari istilahnya juga sudah ketahuan, data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka gitu. Nah, data kuantitatif ini dia terdiri dari dua, ada data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu data dari hasil menghitung, artinya gampangnya ini biasanya datanya dalam bentuk bulat hitungannya, artinya tidak ada dalam bentuk desimal, misalnya jumlah karyawan, jumlah mobil, jumlah komputer, jumlah lembaga pemerintahan gitu. Kan jumlah karyawan tidak mungkin kan 5,6, 7,6 gitu. Jadi data diskrit ini data yang tidak dalam bentuk pecahan gitu. Sedangkan kalau data kontinu ini sebaliknya. Dia data dari hasil mengukur. Dia bisa berupa pecahan atau desimal, jadi tidak bulat gitu ya. Contohnya seperti luas rumah, jarak kota, berat badan, tinggi badan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu jenis data berdasarkan sumbernya. Jadi kalau dilihat berdasarkan sumbernya, data itu terbagi menjadi dua, ada data primer, kemudian ada data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung. Jadi peneliti mengumpulkan secara langsung, baik melalui tes, wawancara, pengisian kuesioner, observasi, atau dokumentasi. Jadi kalau data primer ini peneliti sendiri yang membuat daftar pertanyaan, yang mewawancara, kemudian yang membuat kuesioner dan membagikannya, kemudian menganalisisnya sendiri. Lalu begitupun juga dengan observasi, peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data gitu. Jadi kalau data primer ini benar-benar peneliti sendiri yang memperoleh datanya, yang mengumpulkan datanya, kemudian mempersiapkan instrumennya. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain. Contohnya apa? Misalnya seorang peneliti mengambil data dari BPS, misalnya data tentang kemiskinan, bisa jumlah penduduk, bisa data produksi gitu.
Atau juga misalnya penelitiannya di bidang keuangan gitu, bisa mengambil data dari Bank Indonesia maupun dari Bank Dunia. Yang jelas kalau data primer, data yang diperoleh langsung oleh peneliti langsung yang mengumpulkan data ke lapangan. Sedangkan data sekunder ini data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari BPS, Bank Indonesia, atau lembaga-lembaga lain yang menyediakan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Selanjutnya yang perlu Bapak Ibu pahami juga, selain jenis-jenis data, dalam mempelajari statistika itu kita juga perlu memahami tentang skala pengukuran. Skala pengukuran data ini dalam mempelajari statistik memegang peranan yang sangat penting. Karena apa? Karena nanti akan menentukan jenis statistik apa yang bisa digunakan untuk analisis gitu. Jadi ini sangat fundamental ya, sangat dasar gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat memahaminya. Ada 4 skala pengukuran data dalam statistika. Yang pertama dan tingkatannya paling rendah itu adalah skala nominal. Jadi data dengan skala ini itu fungsinya hanya sebagai label atau pembeda saja. Jadi angka 1 dan 2 di sini dia hanya sebagai label, tidak menunjukkan bahwa misalnya laki-laki nilainya 1 ini lebih rendah daripada perempuan, tidak gitu, karena fungsinya hanya sebagai label saja atau pembeda saja. Sedangkan kalau ordinal itu tingkat lebih tinggi daripada nominal, dia pada skala ini data berupa angka itu tidak hanya sebagai label, tetapi juga dia menunjukkan tingkatan atau peringkat gitu. Jadi misalnya SD itu tingkat 1, SMP itu tingkat 2. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik. Misalnya SD nih 1 ini untuk SD, kemudian 3 ini untuk SMP. Itu tidak boleh karena ini menunjukkan peringkat baik yang dari rendah ke tertinggi maupun sebaliknya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang skala nominal tadi, untuk laki-laki dan perempuan, kita boleh saja mengganti simbolnya karena derajatnya sama. Gitu. Jadi tidak ada tingkatan dalam skala nominal. Sedangkan kalau dalam skala ordinal dia ada tingkatan. Apa sih contohnya untuk skala ordinal ini? Kalau untuk skala ordinal ini contohnya Bapak Ibu kalau sudah selesai perkuliahan kemudian mengikuti UAS itu biasanya diminta untuk mengisi kuesioner. Nah, di dalam kuesioner itu ada pilihan sangat setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk ke skala ordinal karena biasanya sangat tidak setuju itu disimbolkan 1, kemudian tidak setuju disimbolkan 2, cukup disimbolkan 3, kemudian setuju disimbolkan 4, dan sangat setuju disimbolkan 5. Nah, itu menggunakan skala ordinal. Selanjutnya tingkatan yang lebih tinggi selanjutnya yaitu adalah skala interval. Jadi data dengan skala interval ini dia punya sifat nominal dan ordinal, artinya dia sebagai pembeda, menunjukkan peringkat, dan memiliki jarak atau rentang yang sama antar satu kategori dengan kategori yang lain. Tetapi dia tidak memiliki nilai 0 mutlak. Maksudnya nilai 0 mutlak di sini misalnya untuk nilai ujian mahasiswa. Nah, apabila seorang mahasiswa mendapatkan nilai 0 dalam ujiannya, itu tidak serta-merta berarti bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak memiliki pengetahuan ataupun kecerdasan gitu. Jadi 0 di situ hanya sebagai simbol saja gitu, tidak terus serta-merta menerangkan bahwa benar-benar mahasiswa benar-benar tidak memiliki pengetahuan gitu. Jadi kalau skala interval dia sebagai pembeda punya tingkatan dan memiliki rentang yang sama antara satu kategori dengan kategori yang lain. Sementara kalau ordinal kita tidak mengetahui secara pasti rentang antara tingkat 1 dan tingkat kedua ini gitu. Tetapi kalau interval kita bisa mengetahui rentang antara 60 sampai 80 itu berapa, kemudian 80 sampai 100 itu berapa rentangnya, kita dapat mengetahui. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu adalah skala rasio. Kalau skala rasio jelas mempunyai sifat semua skala ini dari tingkat yang rendah ini.
Dia fungsinya membedakan, kemudian fungsinya memiliki peringkat, dan memiliki rentang yang sama antar kategori, dan memiliki nilai 0 absolut atau 0 mutlak. Artinya apabila data tersebut yang diperolehnya adalah 0, berarti memang benar-benar tidak ada, secara empiris juga tidak ada. Contohnya kepuasan pelayanan bidang pendidikan itu 10%, sedangkan bidang tenaga kerja 5%, maka kepuasan bidang pendidikan 2 kali kepuasan bidang tenaga kerja. Artinya tuh, kalau skala rasio, dia bisa dilakukan operasi matematika gitu. Misalnya skala rasio ini contohnya bisa jumlah pendapatan, terus besar penjualannya itu dalam bentuk rupiah ya, dalam bentuk rupiah itu bisa, kemudian jumlah penghasilan rumah tangga gitu. Apabila jumlah penghasilan rumah tangga dalam sebuah rumah tangga itu 0, ya berarti memang tidak ada penghasilan gitu, memang benar-benar tidak ada. Itu skala rasio. Untuk ringkasannya Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini. Jadi kalau skala nominal itu dia membedakan, hanya membedakan saja sebagai label. Sedangkan kalau skala ordinal, dia juga sifatnya bisa membedakan dan juga menunjukkan peringkat. Itu untuk ordinal. Sedangkan kalau interval, dia membedakan juga, punya peringkat dan memiliki jarak atau rentang yang sama antar kategori. Sedangkan kalau skala rasio itu lengkap, dia mempunyai sifat semuanya, karena rasio ini skala yang paling kompleks. Dia membedakan, punya peringkat, punya rentang yang sama, dan memiliki nilai 0 mutlak. Demikian penjelasan saya, Bapak Ibu, mengenai jenis data dan skala pengukuran. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibaca materi lengkapnya pada modul yang sudah saya berikan dan sudah saya kirimkan ke WA Group. Apabila masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan langsung tanya di WA Group. Saya insya Allah akan menanggapi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.